Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Kang Abai harap kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Buat sebagian masyarakat, pasti belum banyak yang paham dengan istilah yang namanya artritis. Ya, Kang Abai sebut lagi, artritis. Ayo, ada yang tahu nggak? Ya, kali ini Kang Abai akan coba bahas sejelas-jelasnya apa itu yang namanya radang sendi atau dalam bahasa kerennya dikenal dengan sebutan artritis. Jadi jika kalian penasaran sama penyakit yang satu ini ya, penyakit artritis atau radang sendi, ya seperti biasa. Jangan kemana-mana, tetap bersama Kang Abai. Apa itu radang sendi? Gini teman-teman, radang sendi atau secara medis ya biasa dikenal dengan sebutan artritis ya. Sebenarnya itu adalah peradangan yang terjadi pada satu bagian atau beberapa bagian di persendian kita. Jadi bisa mengakibatkan sendi kita itu menjadi kaku dan pastinya sulit banget untuk digerakin. Radang sendi bisa dialami oleh semua golongan usia teman-teman ya, mulai dari remaja, anak-anak, tapi paling sering terjadi pada lansia atau seseorang yang udah berusia di atas 65 tahun. Nah, radang sendi ini bisa disebabkan oleh banyak faktor. Salah satunya adalah penumpukan kristal asam urat yang dikenal dengan sebutan gout arthritis ya. Penyebab radang sendi itu bisa macam-macam. Ya, berdasarkan penyebabnya aja nih ya. Radang sendi itu dapat dibagi menjadi 4 bagian atau 4 jenis ya. Yang pertama, Kang Abai sebut itu namanya OA atau osteoartritis. Yang kedua ada RA atau rheumatoid arthritis, yang ketiga gout arthritis, yang keempat itu septic arthritis, dan yang kelima itu reactive arthritis. Nah, terkait untuk masalah kelima jenis video yang tadi Kang Abai sebutin ya, nanti akan ada videonya masing-masing teman-teman. Jadi sekarang ini kita bicara secara general apa sih itu yang namanya artritis dulu ya. Gejala radang sendi umumnya akan menimbulkan seperti nyeri dan kaku pada persendian, kemudian terjadinya pembengkakan pada persendian, kemudian adanya keterbatasan pada saat kita menggerakkan sendi tersebut. Kemudian juga ada efek kemerah-merahan dan ya seperti ada rasa hangat ya pada persendian, mengecilnya ukuran otot ya di sekitar sendi. Kemudian otomatis akan ada penurunan kualitas kekuatan dari otot yang ada di sekitar persendian tersebut gitu teman-teman. Nah, gejala lain yang bisa dirasakan sama seseorang yang memiliki permasalahan radang sendi itu bisa seperti demam teman-teman. Tapi kalau seandainya demam itu timbul, biasanya itu disebabkan karena adanya infeksi ya. Kemudian muncul suara gesekan pada saat kita menggerakkan persendian tersebut. Kemudian ada kemungkinan munculnya tulang tumbuh ya di sekitar persendian yang meradang. Kemudian yang keempat itu muncul benjolan pada sendi yang mengalami peradangan. Nah, gimana sih cara mendiagnosa kita bermasalah dengan radang sendi? Pertama-tama biasanya Kang Abai atau ya dokter ya akan melakukan tanya jawab dulu nih seputar keluhan dari riwayat kesehatan si pasien. Apa? Ini jarinya kan kemarin kan nggak bisa digerakin, sekarang udah bisa digerakin. Udah bisa digerakin jarinya sekarang. Nah, setelah itu biasanya kita akan melakukan pemeriksaan pada persendian untuk melihat adanya tanda-tanda peradangan atau keterbatasan gerak di bagian persendian tersebut. Yang ini nih, mantep. Udah tiduran. Nah. Kemudian untuk memastikan diagnosa, biasanya sih dokter akan melakukan pemeriksaan penunjang nih. Contohnya seperti tes darah. Ini untuk mengetahui ya apakah permasalahan radang sendi tersebut itu berasal dari infeksi atau penyakit autoimun. Kemudian bisa juga dengan melakukan pemeriksaan USG ya, penyitaan foto ya. Penyitaan foto itu bisa melalui USG,
ronsen, CT scan, atau juga bisa dengan melakukan MRI. Nah, gunanya itu untuk mendeteksi peradangan pada tulang dan juga persendian kita. Kemudian bisa juga dilakukan dengan cara tes analisis cairan sendi ya, untuk mengetahui apakah terjadi peradangan atau infeksi pada sendi tersebut. Bisa juga dokter melakukan semacam kayak apa ya, artosentesis ya, untuk mendeteksi tanda-tanda infeksi pada persendian. Gitu teman-teman. Gimana caranya kita bisa mengobati radang sendi? Nah, pengobatan radang sendi ini tujuannya untuk meringankan serta memperbaiki fungsi sendi agar penderita ya bisa beraktivitas seperti layaknya orang-orang normal. Ada beberapa pilihan pengobatan yang bisa dilakukan atau yang diberikan sama dokter untuk mengatasi radang sendi tersebut. Seperti pertama nih ya, teman-teman bisa menggunakan obat-obatan ya. Nah, pemberian obat-obatan biasanya bertujuan untuk mengatasi radang dan juga ya mengurangilah keluhan-keluhan pada persendian, mengurangi rasa nyeri ya, rasa sakit yang kemungkinan timbul pada saat seseorang mengalami permasalahan dengan radang sendi. Nah, beberapa jenis obat-obatan yang biasa diberikan sama dokter, kasih nggak ya? Ya, pokoknya ini adalah ya pokoknya gunakanlah secara bijak kalau kita bicara masalah obat-obatan ya teman-teman ya. Karena pada intinya obat ini adalah racun ya. Nggak semua orang itu cocok dengan satu obat tertentu gitu ya. Misalkan si A dikasih obat ini, belum tentu obat ini cocok diminum sama si B ya. Jadi kita harus tahu dulu riwayat kesehatan kita. Oleh sebab itu, kalau seandainya memang teman-teman punya permasalahan dengan penyakit radang sendi atau penyakit-penyakit lainnya, lebih baik dikonsultasikan terlebih dahulu dengan dokter yang terkait ya, yang benar-benar memahami permasalahan tersebut. Nah, ini secara umumnya Kang Abai akan memberikan jenis-jenis obat-obatan yang biasa diberikan sama dokter untuk permasalahan radang sendi. Yang pertama itu adalah obat anti nyeri. Kalau kita bicara masalah obat anti nyeri ya, ini fungsinya adalah untuk mengurangi rasa nyeri yang timbul pada saat terjadinya radang. Kemudian pasti dokter juga akan memberikan obat anti radang ya, untuk mengurangi terjadinya radang tersebut gitu ya. Golongan obat anti radang contohnya itu seperti obat-obatan anti inflamasi non steroid ya, atau biasa disebut dengan OAINS, obat anti inflamasi non steroid, atau biasa juga dengan sebutan obat-obatan kortikosteroid. Ini fungsinya untuk mengatasi radang sendi yang disebabkan oleh penyakit autoimun, teman-teman. Nah, dokter juga bisa memberikan obat-obatan golongan-golongan obat DMARD ya, atau biasa disebut dengan disease modifying anti rheumatic drugs gitu. Contohnya obat-obatan DMARD itu seperti hydroxychloroquine ya, atau methotrexate, itu juga bisa dikonsumsi oleh seseorang yang punya permasalahan dengan radang sendi. Kemudian pengobatan yang kedua, teman-teman juga bisa melakukan terapi secara fisik ya. Nah, terapi fisik ini bisa dilakukan melalui terapi mandiri, bisa juga dilakukan oleh bantuan profesional. Contohnya misalkan teman-teman ke tempat-tempat rehabilitasi gitu ya, ke Kang Abai juga bisa ya. Nah, fungsinya itu adalah untuk memperkuat otot-otot di sekitar persendian dan meningkatkan kemampuan gerak tubuh yang memiliki permasalahan dengan radang gitu teman-teman. Nah, hal ini akan mengembalikan fungsi gerak yang akan berkurang akibat terjadinya radang sendi tersebut. Terus pengobatan yang terakhir yang bisa ditempuh itu ya seperti ya bisa diambil dengan tindakan operasi. Sebenarnya operasi ini dilakukan untuk memperbaiki atau mengganti ya persendian yang memang sudah terjadi kerusakan. Oke, semoga video Kang Abai kali ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan radang sendi gitu ya, dan juga bisa menambah wawasan kita tentang permasalahan radang sendi. Dan seperti biasa di akhir video Kang Abai selalu mengucapkan sebarkanlah ilmu meskipun hanya satu ayat. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Buat teman-teman yang belum subscribe channel Kang Abai, please support Kang Abai. Teman-teman bisa klik di sini ya, gratis, nggak perlu pakai bayar.